Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Sohib Rafia, NPM 188. Mas Alvan Nuralfian, NPM 187 dari Paralel E. Sejarah mikroskop. Mikroskop ditemukan pada abad ke-16 pada tahun 1664 oleh Robert Hooke, menggambarkan struktur reproduksi dari modus, tetapi orang pertama yang dapat melihat mikroorganisme adalah seorang pembuat mikroskop amatir berkebangsaan Jerman, yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Menggunakan mikroskop dengan konstruksi yang sederhana. Dengan mikroskop tersebut, dia dapat melihat organisme sekecil mikroorganisme. Yang pertama, apa itu mikroskop? Merupakan alat bantu untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Mikroskop terdiri dari satu atau lebih lensa yang memproduksi gambar yang diperbesar dari sebuah benda yang diletakkan di bidang fokal dari lensa tersebut. Kemudian bagian-bagian mikroskop itu ada lensa okuler, makrometer, mikrometer, penjepit kaca, lengan, sendi inklinasi, kaki, reflektor, diafragma, kondensor, meja kerja, lensa objektif, revolver, dan tabung. Itu terdapat bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler, di mana dia berfungsi untuk membentuk bayangan yang maya, tegak, diperbesar dari lensa objektif. Lalu terdapat tabung, di mana tabung berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler ke lensa objektif. Lalu ada revolver, di mana revolver ini berfungsi untuk mengatur pembesaran lensa objektif. Lalu terdapat lensa objektif, di mana lensa tersebut berfungsi untuk membentuk bayangan yang nyata terbalik dan diperbesar. Lalu terdapat yang namanya makrometer. Makrometer ini adalah pemutar kasar, berfungsi untuk menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Lalu kedua ada mikrometer, yaitu dia sebagai pemutar halus, biasanya digunakan untuk menaik turunkan tabung mikroskop dengan lambat. Lalu terdapat penjepit kaca. Di sini penjepit kaca berfungsi untuk menjepit sampel atau bahan yang akan diamati agar tidak tergerak-gerak. Lalu terdapat meja kerja yang dimana berfungsi untuk menaruh sampel atau bahan yang akan diamati. Lalu terdapat kondensor, di mana kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Dan ada diafragma, di mana diafragma ini berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang akan masuk. Lalu terdapat reflektor, di mana reflektor ini gunanya untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang akan diamati. Lalu ada kaki mikroskop, di mana kaki ini sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Lalu terdapat sendi inklinasi, di mana sendi ini berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Lalu terdapat lengan mikroskop, yaitu berfungsi untuk sebagai pegangan untuk memindahkan mikroskop. Kemudian ada jenis-jenis mikroskop, yaitu ada optik atau cahaya, mikroskop yang menggunakan lensa dari gelas dan kaca, matahari atau lampu sebagai sumber penyinaran. Yang kemudian ada elektron, menggunakan elektrostatik, tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Yang ketiga ada stereo mikroskop. Stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk melihat benda yang berukuran relatif besar. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip kerja mikroskop. Mikroskop memiliki prinsip kerja yakni dengan memantulkan cahaya melalui cermin, lalu diteruskan hingga lensa objektif. Di lensa objektif, bayangan yang dihasilkan adalah maya, terbalik, dan juga diperbesar. Kemudian bayangan akan diteruskan dan menghasilkan bayangan yang tegak, nyata, dan diperbesar oleh mata pengamat. Selanjutnya, yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan mikroskop. Pertama, sebelum memakai, apakah preparat mikroskop sudah bersih dari debu atau kotoran lain? Misalnya lensa, cermin, kaca objektif, dan lain-lain sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu dengan kain yang halus ataupun kapas. Kedua, yaitu untuk lensa objektif atau okuler, dibersihkan terlebih dahulu dengan larutan aetol dengan menggunakan kertas penghisap. Lalu ketiga, setelah selesai memakai mikroskop, hendaknya membersihkan kembali lensa deck glass. Lalu keempat, perlu diingat bahwa menggunakan dan merawat
sebaik-baiknya suatu alat, salah satunya adalah alat mikroskop, akan berimbalan bahwa nanti akan awet juga alat yang akan dirawat. Berikut terdapat hasil pengamatan dari praktikum yang sudah dilakukan. Yang pertama-tama kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil mikroskopi dari yeast atau ragi. Lalu berikutnya ada jagung, berikutnya ada airgot, tepung beras, kentang, kapuk, kapas, dan juga bawang merah. Dilihat dari gambar mikroskopi yang sudah didapatkan ini, kita bisa tahu bahwa masing-masing sampel atau masing-masing bahan mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Dan pastinya terdapat ada yang memiliki inti sel dan ada juga yang tidak memiliki inti sel. Dan ada yang tidak berkoloni dan ada juga yang berkoloni. Terus selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi saat melakukan mikroskop. Yang pertama adalah intensitas. Adanya intensitas cahaya yang dimiliki oleh mikroskop adalah dari 1 hingga 6 level. 1 memiliki intensitas yang kurang kuat dan 6-nya memiliki intensitas yang paling tinggi atau paling terang. Intensitas dapat mempengaruhi gelap terangnya hasil bayangan dari mikroskop. Kedua ada pencahayaan, di mana pencahayaan ini pada mikroskop adalah cahaya polikromatis atau magiku hibiniu. Sumber cahayanya biasanya didapatkan lewat cahaya matahari ataupun sumber cahaya sendiri. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus yang paling besar. Daya tembus yang paling besar ini biasanya didapatkan pada panjang gelombang paling kecil. Ketiga yaitu filter. Filter digunakan biasanya untuk menyaring warna sehingga didapatkan warna yang sesuai. Karena cahaya yang digunakan itu biasanya berwarna putih, maka dapat digunakan juga filter berwarna ungu agar mendapatkan hasil yang lebih jelas. Selanjutnya yaitu terdapat aplikasi mikroskop tentunya pada bidang industri. Salah satunya adalah sebagai analisis kegagalan material pipa ferole nikel alloy pada industri metanol. Dengan menggunakannya mikroskop elektron, mikroskop ini dapat digunakan untuk mengetahui bahwa gambar secara bermikro spesimen dari pipa ferole itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.